Dalam 30 menit ke depan, suara saya akan menemani Anda dalam perenungan, meditasi, zikir dan saat teduh Anda, menemani Anda sebelum memulai hari, atau refleksi tentang rasa syukur atas apa yang sudah Anda lalui hari ini sebelum Anda menutup mata di malam hari. Kita akan banyak membahas tentang kehidupan, kepenatan, pencapaian, dan rasa syukur yang biasa kita lalui sehari-hari. Ambil posisi yang nyaman, pejamkan kedua mata, tarik nafas panjang, hembuskan perlahan. Sadari dan rasakan setiap aliran udara yang keluar dan masuk dari hidung Anda. Pusatkan pikiran pada objek. Sekarang, mari kita mulai. Bayangkan, kita sedang berada di sebuah pondok kayu tua, di lereng bukit yang diselimuti kabut tipis. Udara di sini sejuk, berbau tanah basah dan kayu lapuk. Kita duduk di depan jendela, memandang ke kejauhan, sementara kita membiarkan pikiran kita menjadi setenang kabut itu. Judul perbincangan kita hari ini adalah sebuah impian, sebuah janji yang terasa mustahil. Hidup ringan tanpa cemas. Kita semua membawa beban, namun seringkali beban terberat bukanlah tumpukan pekerjaan di meja atau tagihan yang harus dibayar. Beban terberat adalah beban yang tak terlihat, beban yang kita angkat kemanapun kita pergi. Beban kecemasan, beban keterikatan. Lihatlah kita. Kita adalah para pelari maraton yang tak tahu garis finishnya. Kepada karyawan, Anda berdiri di depan pintu lift kantor, membawa keranjang porselen harapan dan ekspektasi. Anda takut keranjang itu pecah, takut tidak mencapai target yang diukir di dinding kaca. Maka, Anda memegang keranjang itu begitu erat hingga jemari Anda memutih dan kecemasan adalah denyut nadi yang tak pernah berhenti. Kepada mahasiswa, Anda membawa kamus tebal masa depan di kepala Anda. Setiap kata, sukses, gagal, pencapaian, drop out, ditulis dengan tinta ketakutan. Anda terus-menerus membalik halaman yang belum ditulis, mencoba membaca takdir yang belum terhampar. Anda memikul jubah kesempurnaan batin. Anda cemas apakah meditasi Anda sudah cukup dalam, apakah praktik Anda sudah cukup murni. Bahkan dalam upaya mencari kedamaian, Anda justru menciptakan kecemasan baru. Mengapa hidup kita terasa seperti perjalanan mendaki gunung dengan batu besar yang diikat di punggung? Karena kita lupa bahwa batu itu sebenarnya tidak pernah diikat oleh siapapun kecuali oleh diri kita sendiri. Ada sebuah filosofi kuno yang berakar pada penyembuhan penderitaan, menawarkan kepada kita tali untuk memotong ikatan itu. Filosofi tersebut mengajarkan bahwa kecemasan bukanlah takdir, melainkan hasil dari cara kita memandang realitas. Mari kita pelajari cara melepaskan, cara mengosongkan wadah, sehingga hidup kita, seperti air di sungai, bisa mengalir ringan tanpa cemas. Inti dari kecemasan, menurut ajaran orang bijaksana, adalah penolakan terhadap 3 corak kehidupan, yaitu ketidakkekalan, penderitaan, dan ketanpaakuan. Kecemasan adalah perlawanan kita terhadap realitas ini. Untuk hidup ringan, kita harus memahami dan menerima ketiganya. Akar terbesar dari kecemasan adalah keterikatan pada kekekalan. Kita secara naluriah ingin hal-hal baik bertahan selamanya dan hal-hal buruk segera lenyap. Ketika hal-hal berubah seperti yang pasti terjadi, kita menderita. Inilah hukum ketidakkekalan. Pikiran atau realitas. Kita mencemaskan masa depan karena kita ingin memastikan hasil yang baik. Kita mencemaskan masa lalu karena kita ingin mengubah peristiwa yang sudah selesai. Ini adalah upaya melawan arus waktu, upaya memaksakan kekekalan pada sungai yang selalu mengalir. Contoh, keterikatan. Cemas itu seperti memeluk pasir pantai.
Semakin erat Anda menggenggam, semakin cepat pasir itu luruh di antara jemari Anda. Akhirnya, yang tersisa hanyalah kepalan tangan yang kosong dan sakit. Ketika Anda cemas akan status proyek yang tidak pasti, penerimaan berarti hasil hari ini akan berubah besok, dan itu wajar. Berikan upaya terbaik hari ini dan lepaskan ekspektasi besok. Ketika Anda cemas karena hubungan yang berubah, penerimaan berarti semua hubungan adalah sementara. Hargai keberadaannya saat ini tanpa menuntutnya untuk tetap sama. Kunci hidup ringan. Jika Anda tahu bahwa segala sesuatu, emosi, situasi, orang, bahkan tubuh Anda hanyalah sementara, mengapa Anda membebani diri dengan mencoba menjaganya tetap diam? Biarkan ia mengalir. Duka sering diterjemahkan sebagai penderitaan, tetapi makna yang lebih tepat adalah ketidakpuasan, ketidaknyamanan, atau ketidaksempurnaan. Kecemasan adalah duka yang dihasilkan dari perlawanan batin terhadap duka itu sendiri. Penderitaan primer atau sekunder, contoh penderitaan primer, rasa sakit fisik, kehilangan, kegagalan. Ini adalah bagian tak terhindarkan dari hidup, misalnya sakit kepala. Contoh penderitaan sekunder, kecemasan, penolakan, kemarahan, overthinking tentang rasa sakit primer. Ini adalah lapisan penderitaan yang kita tambahkan sendiri, misalnya marah karena kita sakit kepala. Cemas adalah menambahkan beban. Kecemasan adalah upaya kita untuk menghindari rasa sakit masa depan, padahal upaya penghindaran itu justru menciptakan rasa sakit saat ini. Kita mencemaskan duka masa depan, dan dengan itu kita menciptakan duka saat ini. Kecemasan adalah seperti berlari di atas lumpur hisap. Semakin kuat Anda meronta untuk keluar, semakin dalam Anda tenggelam. Keringanan datang ketika Anda berhenti meronta, menerima sejenak posisi Anda, dan mencari cara untuk berguling keluar. Jika Anda gagal dalam ujian, itu adalah duka primer. Kecemasan Anda, rasa malu, dan overthinking tentang masa depan yang hancur adalah duka sekunder. Biarkan rasa sakit gagal itu hadir, tetapi lepaskan narasi dramatis yang Anda ciptakan di sekitarnya. Terimalah bahwa batin Anda tidak akan selalu tenang. Menerima duka batiniah adalah langkah pertama untuk melepaskan beban duka sekunder, kunci hidup ringan. Keringanan didapatkan bukan dengan menghilangkan masalah, tetapi dengan mengubah hubungan kita dengan masalah. Berhenti menolak apa yang sudah terjadi dan apa yang sedang terjadi. Ini adalah pilar yang paling radikal. Ketiadaan aku atas diri inti yang tetap. Kecemasan adalah suara ego yang takut kehilangan identitas, takut tidak diakui, takut tidak menjadi sukses atau cukup baik. Ilusi ego. Kita menciptakan sebuah persona kaku yang harus dipertahankan. Kita cemas ketika ada ancaman terhadap narasi aku yang hebat, aku yang benar, atau aku yang kompeten. Overthinking adalah cara ego mencengkeram kendali atas dunia. Jika Anda menyadari bahwa diri hanyalah kumpulan sementara dari pengalaman, sensasi, dan pikiran, bukan entitas padat yang harus dipertahankan, maka tidak ada yang perlu dicemaskan. Tidak ada Anda yang substansial yang bisa disakiti oleh kegagalan. Ketika kecemasan datang, jangan berkata, "Aku cemas." Ciptakan jarak dan katakan, "Ada perasaan cemas yang muncul dalam pikiran ini." Anda adalah kesadaran yang mengamati, bukan subjek yang cemas. Sama seperti matahari yang tidak terpengaruh oleh awan yang melintas. Kesadaran Anda tidak terpengaruh oleh pikiran yang melintas. Kecemasan adalah rantai yang dipalsukan oleh ilusi diri. Rantai itu terbuat dari materi yang rapuh. Begitu Anda menyadari bahwa rantai itu tidak nyata, bahwa aku yang diikat itu hanyalah bayangan, maka rantai itu akan lepas dengan sendirinya. Kunci hidup ringan.
lepaskan identitas kaku. Biarkan diri Anda menjadi proses yang mengalir, berubah, dan tidak terikat pada narasi keberhasilan atau kegagalan. Tidak ada yang perlu dipertahankan mati-matian. Kita telah menyelesaikan perjalanan kita di lereng bukit ini. Kita telah melihat bahwa beban terbesar kita bukanlah dunia, melainkan perlawanan batin kita terhadap 3 hukum agung: ketidakkekalan, ketidaksempurnaan, dan ketiadaan diri. Untuk hidup ringan, terima ketidakkekalan. Semua akan berubah. Lepaskan upaya sia-sia untuk menjamin atau mempertahankan. Untuk hidup ringan, terima ketidaksempurnaan. Ketidaknyamanan akan datang. Jangan tambah beban dengan menolak atau mencemaskannya. Untuk hidup ringan, pahami ketiadaan diri. Anda bukanlah suara cemas di kepala Anda. Anda adalah kesadaran yang mengamatinya. Hidup ringan. Tanpa cemas bukanlah kehidupan tanpa masalah, melainkan kehidupan tanpa perlawanan terhadap masalah. Orang bijak mengajak kita untuk mengosongkan wadah kehidupan. Kita mengisi wadah itu dengan cemas akan masa depan, penyesalan masa lalu, dan tuntutan identitas yang kaku. Ketika wadah itu penuh, kita pun tenggelam. Mulai hari ini, mari kita buka tutup wadah itu. Biarkan air kecemasan mengalir keluar. Ambil napas yang dalam. Anda tidak perlu membawa semua yang Anda pikirkan. Sama seperti setiap pengelana yang berjalan jauh, kita semua membawa ransel. Dan semakin lama kita berjalan, ransel itu terasa semakin berat. Anehnya, bukan bekal yang membuat berat, melainkan batu-batu kekhawatiran yang kita pungut di sepanjang perjalanan. Lihatlah betapa beratnya kita hidup di era ini. Anda berjalan di koridor kantor yang berkilauan, namun Anda membawa rantai tak terlihat yang terbuat dari deadline dan rating performa. Rantai itu berdentang setiap kali Anda mencoba tidur, mengingatkan Anda pada skenario terburuk di kuartal berikutnya. Anda cemas bukan karena pekerjaan hari ini, tetapi karena hantu kegagalan di masa depan yang Anda izinkan duduk di meja kerja Anda. Anda berdiri di persimpangan jalan yang gelap. Cahaya lampu sorot, spotlight, adalah harapan orang tua dan tuntutan masyarakat. Anda cemas karena Anda mencoba meramal cuaca besok. Apakah Anda akan lulus? Apakah pekerjaan itu ada? Anda lupa bahwa kaki Anda hanya bisa melangkah di titik sekarang, tetapi pikiran Anda sudah berlari puluhan kilometer ke depan, kelelahan sebelum memulai. Kecemasan itu adalah ombak yang datang ke pantai jiwa. Setiap ombak membawa sampah penyesalan dari masa lalu atau puing-puing ketakutan akan masa depan. Dan kita, alih-alih berdiam dan mengamati, justru melompat ke tengah ombak itu, membiarkan diri kita terseret dalam pusaran kekacauan. Cemas bukanlah takdir, melainkan kesalahan dalam alokasi energi. Kita memberikan kekuatan kita pada hal-hal yang tidak seharusnya kita urusi. Untuk membongkar mekanisme kecemasan ini dan menemukan keringanan, kita akan belajar tentang kebijaksanaan. Filosofi ini adalah arsitektur batin terbaik untuk menghadapi kekacauan eksternal. Kebijaksanaan mengajarkan bahwa hidup ringan tanpa cemas adalah hasil dari pemahaman logis tentang batasan-batasan diri kita. Kecemasan adalah tanda bahwa kita telah menyerahkan kendali batin kita kepada dunia luar. Orang bijak mengajarkan kita cara mengambil kembali kendali itu. Beberapa hal berada di bawah kendali kita dan beberapa tidak. Kita kendalikan penilaian kita, opini, keinginan kita, hasrat, tujuan kita, motivasi, dan yang paling krusial, reaksi atau respons kita. Inilah benteng batin Anda. Kita tidak kendalikan kesehatan fisik, cuaca, ucapan orang lain,
hasil akhir dari upaya, situasi ekonomi, dan semua yang ada di luar kulit kita. Kecemasan adalah perwujudan energi yang terbuang di area tidak kendali. Anda cemas dengan reputasi Anda alih-alih fokus pada karakter Anda. Anda cemas dengan hasil interview alih-alih fokus pada persiapan Anda. Kecemasan adalah seperti mengejar bayangan di padang gurun. Anda berlari, berkeringat, kelelahan. Padahal bayangan itu tidak akan pernah bisa Anda tangkap. Keringanan datang ketika Anda berhenti mengejar dan sadar bahwa bayangan itu hanya refleksi dari objek yang Anda bawa. Langkah pertama menuju hidup ringan. Buat daftar mental. Pisahkan kekhawatiran Anda. Hanya fokus dan berjuang pada hal-hal di kolom kendali. Sisanya, biarkan ia menjadi urusan alam semesta. Kecemasan adalah antisipasi yang berlebihan terhadap penderitaan. Ini bukan pesimisme, tetapi perencanaan logis terhadap kerentanan kita. Luangkan waktu sejenak, bukan berlebihan, dan bayangkan skenario terburuk yang paling Anda takuti. Gagal total, kehilangan uang, dicemooh. Ketika Anda memvisualisasikan kesulitan, Anda menyadari dua hal. Satu, seringkali skenario terburuk tidak seburuk yang dibayangkan ego. Kita akan tetap hidup, kita akan tetap belajar, dan kita akan tetap memiliki kendali atas reaksi kita. 2. Kita dapat mempersiapkan respons moral. Jika saya dipecat, saya akan merespons dengan keberanian dan pengendalian diri, bukan kepanikan. Kecemasan adalah seperti kembang api yang meledak dalam gelap. Bunyinya keras, cahayanya membutakan. Kebijaksanaan seperti menyalakan lampu di ruangan. Ketika lampu menyala, Anda menyadari kembang api itu hanyalah kertas dan bubuk. Ia tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan, kecuali Anda mengizinkannya. Langkah kedua menuju hidup ringan. Cemas datang dari yang tidak terduga. Jadikan yang terduga. Latih mental Anda untuk menghadapi kesulitan sebelum kesulitan itu tiba. Ini melucuti kekuatan kecemasan untuk melumpuhkan Anda. Bagaimana kita hidup ringan ketika hal-hal buruk benar-benar terjadi? Jawabannya terletak pada mencintai takdir yang disokong oleh kebajikan. Menerima segala sesuatu yang datang, kecelakaan, keterlambatan, kesulitan. Bukan dengan pasrah, tetapi dengan pemahaman logis bahwa ini adalah bagian dari tatanan alam semesta. Dan, yang lebih penting, media yang sempurna untuk melatih karakter Anda. Kecemasan berkata, ini seharusnya tidak terjadi. Kebijaksanaan berkata, ini telah terjadi. Saya akan menggunakan kejadian ini sebagai kesempatan untuk melatih kesabaran, ketahanan, dan logika saya. Keringanan datang dari keberanian, berani menghadapi ketidakpastian. Keringanan datang dari pengendalian diri, tidak menyerah pada kepanikan atau hasrat yang memicu kecemasan. Kecemasan adalah seperti tukang ukir yang selalu mencari batu halus. Ketika ia menemukan batu yang kasar, ia membuangnya. Orang bijak mengajarkan Anda untuk menjadi tukang ukir yang berbeda. Mencintai batu kasar karena Anda tahu bahwa bentukan terkuat dan terindah justru berasal dari perjuangan mengukir batu yang paling keras. Langkah ketiga menuju hidup ringan. Kecemasan lenyap ketika karakter Anda cukup kuat untuk menerima apapun yang terjadi. Karena Anda tahu, nilai Anda terletak pada bagaimana Anda merespons, bukan pada apa yang Anda terima. Kita telah melihat bahwa hidup ringan tanpa cemas bukanlah keajaiban, melainkan sebuah arsitektur logis yang dibangun di atas prinsip kebijaksanaan yang kokoh. Pilar kendali, kenali batasan Anda, fokus pada apa yang Anda kendalikan. Pilar persiapan, latih mental Anda untuk kesulitan sebelum kesulitan itu tiba. Pilar penerimaan, cintai takdir dan gunakan setiap tantangan
untuk mempertajam karakter bijak Anda. Kecemasan adalah sebuah alarm palsu yang kita izinkan berbunyi tanpa henti. Orang bijak memberikan kita alat untuk mematikan alarm itu dengan tenang dan logis. Hari ini, ketika Anda meninggalkan perpustakaan sunyi ini, jangan berjanji untuk tidak cemas. Itu mustahil. Berjanjilah untuk menguji setiap kecemasan yang datang dengan pertanyaan tunggal. Apakah ini di bawah kendali saya? Jika tidak, berikan ia ruang. Biarkan ia berlalu. Alihkan energi Anda pada satu hal yang benar-benar penting dan yang sepenuhnya Anda miliki. Kualitas pikiran dan respons Anda. Di sanalah, di dalam benteng batin itu, Anda akan menemukan bahwa hidup ringan tanpa cemas bukanlah impian, melainkan pilihan logis Anda setiap saat. Di luar, malam membentang, dan sungai itu terus mengalir tanpa usaha, tanpa perlawanan. Di tempat ini, kita akan merenungkan sebuah janji yang indah dan mendalam. Hidup ringan tanpa cemas. Lihatlah diri kita. Kita semua mendambakan keringanan itu. Tetapi hidup kita terasa seperti berenang melawan arus yang deras. Kita terus mendayung, seolah-olah beristirahat sejenak, berarti tenggelam. Kita membawa beban yang semakin hari semakin berat, dan beban itu bernama cemas. Kecemasan kita bukanlah badai dari luar, melainkan perlawanan batin terhadap hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Anda sedang berada di kapal perang ambisi, mencoba membelah ombak ekspektasi yang tinggi. Setiap ombak, target, deadline, kritik adalah ancaman. Dan cemas adalah jangkar besi yang Anda jatuhkan sendiri ke dasar laut, padahal kapal Anda dirancang untuk mengarungi lautan bebas. Anda lelah karena Anda mencoba memaksakan lautan tenang. Anda membawa kompas patah yang terus berputar liar. Anda cemas karena Anda ingin kompas itu menunjuk pada satu arah pasti, kesuksesan yang terjamin. Anda tidak percaya pada perjalanan itu sendiri. Anda lupa, keindahan air adalah kemampuannya untuk beradaptasi dengan wadah apapun yang ia sentuh. Kecemasan adalah simpul kusut di tali jiwa. Anda mencoba menariknya kencang-kencang agar terurai, tetapi semakin ditarik, simpul itu semakin erat. Anda cemas karena Anda mencoba memaksakan kesempurnaan dan keteraturan pada hidup yang memang kacau. Mengapa kita hidup dengan penuh paksaan dan perlawanan? Karena kita telah melupakan seni paling fundamental, seni mengalir. Untuk menemukan keringanan sejati, kita harus kembali ke alam, kembali ke sumber kebijaksanaan. Kita akan menimba dari ajaran para bijaksana, filosofi yang paling fokus pada keselarasan dengan alam semesta. Kebijaksanaan mengajarkan bahwa hidup ringan tanpa cemas adalah hasil dari pelepasan perlawanan. Inti dari kecemasan adalah memaksakan diri untuk bertindak melawan arus alami kehidupan. Kunci untuk hidup ringan adalah mengembalikan diri kita pada keselarasan. Sumber dari segala sesuatu, prinsip kosmik yang tak terlukiskan, arus alami yang mendasari realitas. Ini adalah ritme alam semesta, siklus musim, tumbuhnya pohon, mengalirnya sungai. Tidak tergesa-gesa, namun semua hal diselesaikannya. Kecemasan adalah penolakan sombong. Kita mencoba memaksakan jadwal kita sendiri, peta kita sendiri, dan kecepatan kita sendiri yang bertentangan dengan ritme alami hidup. Anda cemas karena Anda adalah pohon kecil yang mencoba tumbuh di gurun, padahal Anda seharusnya berada di tepi sungai. Anda memaksakan diri melawan kondisi, dan setiap daun yang layu terasa seperti kegagalan fatal. Hidup ringan datang ketika Anda menemukan tempat alami Anda. Terima bahwa perkembangan Anda sama seperti pertumbuhan pohon memerlukan waktu yang berbeda. Ada musim berbuah dan ada musim gugur, istirahat, kegagalan. Cemas adalah mencoba memaksakan buah di musim dingin.
Kenali batas kemampuan Anda. Saat Anda lelah, beristirahatlah. Jangan memaksa diri untuk selalu aktif. Keselarasan adalah keseimbangan, bukan dominasi. Kunci hidup ringan. Jika Anda menerima dan Anda menyadari bahwa Anda tidak perlu menciptakan segalanya, Anda hanya perlu bersandar dan bekerja sama dengan apa yang sudah ada. Tindakan tanpa usaha berlebihan bukan berarti kemalasan. Itu berarti bertindak secara alami, spontan, dan paling efisien tanpa perlawanan, ketegangan, atau ambisi egois. Ini adalah keahlian yang muncul dari keselarasan, seperti atlet yang bergerak tanpa berpikir. Kecemasan dan usaha berlebihan. Kecemasan adalah tanda ketegangan dalam action kita. Kita overthink, kita overplan, kita overcontrol. Kita mencoba melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan secara alami. Air adalah guru terbesar. Ia adalah zat paling lembut, namun mampu mengikis batu yang paling keras, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan kegigihan tanpa perlawanan. Anda cemas saat berbicara di depan umum. Anda mencoba mencengkeram setiap kata sebelum keluar, memaksakan kesempurnaan. Orang bijaksana mengajarkan Anda untuk melepas cengkeraman itu, membiarkan kata-kata mengalir dari pemahaman Anda. Kekuatan terbesar bukanlah memegang, melainkan melepaskan. Jika Anda merasa terhambat oleh masalah, orang bijak berkata, berhenti mendobrak, coba mengalir di sekitarnya. Cari jalan dengan resistensi paling kecil. Saat ada konflik, jangan langsung menyerang. Bersikaplah seperti air yang mengalir lembut, namun perlahan meresap ke celah-celah. Keringanan datang ketika Anda berhenti mencoba mengubah orang lain dan fokus pada cara Anda beradaptasi dengan mereka. Langkah selanjutnya menuju hidup ringan. Lakukan tindakan yang diperlukan, tetapi singkirkan ketegangan mental yang menyertainya. Biarkan tubuh dan batin Anda menemukan jalan yang paling alami dan efisien. Kecemasan adalah hasil dari kehidupan yang terlalu rumit. Kita memaksakan jutaan aturan, ekspektasi, dan label pada diri sendiri dan dunia. Kita melupakan yang kita yang alami, yang tidak menuntut apa-apa selain keberadaan. Hidup ringan bukan berarti tanpa harta, tetapi tanpa pikiran yang berlebihan dan tanpa identitas yang terlalu kaku. Anda cemas karena Anda mencoba menjadi berlian yang berkilauan. Anda takut kilaunya pudar, takut nilainya turun. Anda terus memolesnya. Kebijaksanaan mengajarkan, Anda sudah bernilai sebagai bongkahan batu alami yang tidak perlu pembuktian dari luar. Anda tidak perlu menjadi berlian yang cemas. Anda bisa menjadi batu yang tenang. Lepaskan kebutuhan untuk terlihat pintar atau terlihat sibuk. Fokus pada esensi tugas, bukan pada gimmick dan kerumitan yang tidak perlu. Sederhanakan janji Anda. Sederhanakan pilihan Anda. Semakin sedikit simpul yang Anda ciptakan dalam hidup, semakin ringan Anda mengalir. Langkah menuju hidup ringan, kembali ke sifat alami Anda. Lepaskan label yang diukir oleh dunia. Di dalam kesederhanaan, tidak ada ruang bagi kecemasan. Kita telah melihat bahwa hidup ringan tanpa cemas bukanlah keajaiban, melainkan sebuah keselarasan logis. Kecemasan adalah tanda bahwa kita sedang berusaha menjadi sesuatu yang kita bukan, atau mencoba mengendalikan sesuatu yang bukan urusan kita. Hari ini, ketika Anda meninggalkan pavilion sunyi ini, jangan berjanji untuk tidak berjuang. Berjanjilah untuk berjuang secara cerdas. Ketika Anda merasa cemas, tanyakan pada diri Anda, apakah saya sedang berenang melawan arus sekarang? Jika ya, segera ubah posisi. Putar badan Anda dan mulailah mengalir dengan arus itu. Di sanalah, dalam kelembutan mengalir, Anda akan menemukan bahwa hidup ringan tanpa cemas adalah cara paling efisien dan paling alami untuk hidup.
Terima kasih sudah mendengarkan dengan hati. Terima kasih sudah bertumbuh bersama. Dan jika kamu merasa video ini bermanfaat, aku mengajak kamu like video ini, share ke teman-temanmu, subscribe agar kita terus belajar bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap tenang, tetap sadar, tetap penuh penerimaan. Terima kasih sudah menemani perjalanan kata ini. Semoga hidupmu semakin ringan dan batinmu semakin damai. Meditasi selesai.